Di sebuah desa kecil di Majalengka, Jawa Barat, hidup Bahrudin, pemuda berusia 28 tahun yang bekerja sebagai buruh tani. Hidupnya penuh perjuangan sejak ayahnya meninggal karena sakit kronis. Ibunya, seorang janda tua, sering terbaring lemah karena diabetes. Adik perempuannya, Siti, baru lulus SMA tapi tak mampu kuliah. "Ruth, kamu harus keluar negeri, cari kerja di Arab, biar keluarga ini bisa makan layak," kata ibunya suatu malam, suaranya lemah sambil memegang tangan Bahrudin. Bahrudin menatap mata ibunya yang redup. "Bu, aku takut. Banyak cerita buruk tentang TKI. Tapi kalau demi kalian, aku rela. Aku janji, aku kirim uang setiap bulan." Dia memeluk ibunya erat. Air mata menetes diam-diam. Besoknya, dia mendaftar ke agen tenaga kerja. Setelah pelatihan singkat, Bahrudin terbang ke Riyadh, Saudi Arabia, bekerja sebagai sopir di istana kerajaan. Hidup di sana tak mudah. Bahrudin tinggal di asrama sempit, bekerja 12 jam sehari. Bosnya, seorang pangeran, sering memarahinya karena hal sepele. "Kau sopir bodoh, mobil ini kotor," bentak pangeran itu suatu hari. Bahrudin hanya menunduk. "Maaf tuan, saya akan bersihkan sekarang." Di malam hari dia menelpon keluarga. "Bu, aku sehat. Uang pertama sudah kukirim. Beli obat ya." Tapi hati kecilnya menangis, rindu kampung halaman. Suatu pagi, berita menggemparkan istana. Ratu Aisyah, istri Raja Faisal, jatuh sakit parah. Ginjalnya gagal akibat penyakit bawaan. Dokter kerajaan mengumumkan butuh donor segera. Siapa saja yang cocok akan diuji. Hadiah besar menanti, kata pengumuman itu. Bahrudin mendengar dari rekan kerjanya. "Ruth, kau cocok nggak? Darahmu O positif katamu." Bahrudin geleng-geleng. "Aku cuma TKI biasa, mana berani." Tapi malam itu mimpi buruk datang. Dia bermimpi ibunya meninggal karena tak ada obat. Bangun dengan keringat dingin, Bahrudin berpikir panjang. "Kalau aku donor, mungkin dapat uang banyak. Keluarga selamat." Pagi harinya, dia mendaftar tes darah. Hasilnya mengejutkan. Dia cocok sempurna dengan Ratu Aisyah. Dokter memanggilnya. "Kau Bahrudin, tesmu positif. Ratu butuh ginjalmu segera. Operasi besok." Bahrudin gemetar. "Dokter, aku takut. Tapi kalau bisa selamatkan nyawa manusia, aku rela." Dia menelpon ibunya. "Bu, aku akan operasi. Donor ginjal untuk orang penting di sini. Doakan aku ya." Ibunya menangis di telepon. "Nak, jangan. Kau satu-satunya harapan kami." Bahrudin menenangkan. "Ini demi kebaikan, Bu. Aku kuat." Operasi berlangsung di rumah sakit terbaik Riyadh. Bahrudin dibius, ginjal kirinya diambil. Saat sadar, tubuhnya lemah, tapi dokter bilang sukses. Ratu Aisyah selamat, meski masih kritis. Raja Faisal datang mengunjungi Bahrudin. "Terima kasih anak muda. Kau selamatkan istriku. Apa yang kau inginkan?" Bahrudin lemah tersenyum. "Tak ada yang mulia, cukup keluargaku di Indonesia sehat." Tapi Aisyah yang sudah sadar ingin bertemu donornya. Di kamar rawat, Bahrudin didorong kursi roda ke hadapannya. Aisyah, wanita cantik berusia 30 tahun dengan mata hijau, menatapnya lembut. "Kau Bahrudin, mengapa kau rela berikan ginjalmu pada orang asing seperti aku?" Bahrudin menjawab pelan. "Yang mulia, di agamaku, selamatkan satu nyawa seperti selamatkan seluruh umat. Aku lihat berita, kau punya anak kecil, mereka butuh ibu." Aisyah menangis. "Anakku Fatimah dan Ali memang menungguku, tapi kau punya keluarga." Bahrudin cerita tentang ibu dan adiknya. "Mereka miskin yang mulia, aku kerja di sini demi mereka." Aisyah memegang tangannya. "Kau pahlawan, aku akan bantu keluargamu. Kirim mereka ke sini biar aku obati ibumu." Hari-hari pemulihan, Aisyah sering kunjungi Bahrudin. Mereka bicara panjang. "Ceritakan tentang Indonesia," pinta Aisyah. Bahrudin deskripsikan sawah hijau Majalengka, angklung, dan makanan sederhana. Di sana, hidup susah tapi bahagia karena keluarga. Aisyah tertawa. "Di istana ini mewah tapi sepi. Suamiku sibuk. Anak-anakku dijaga pengasuh." Bahrudin mendengar. "Yang mulia, kebahagiaan dari hati, bukan harta." Perlahan ikatan terbentuk. Aisyah cerita masa kecilnya sebagai putri bangsawan, dinikahkan paksa oleh raja.
Aku tak pernah merasakan cinta sejati. Bahrudin, hati-hati. Cinta datang tak terduga, Yang Mulia. Suatu malam Aisyah menangis. Dokter bilang tanpa ginjalmu, aku mati. Tapi kau rela sakit demi aku. Mengapa? Bahrudin jawab, karena aku lihat matamu seperti ibuku, penuh penderitaan. Konflik muncul. Raja Faisal dengar kedekatan mereka. Aisyah, dia cuma TKI, jangan dekat, bentak raja itu. Aisyah membela, dia selamatkan aku, lebih dari kau yang sibuk politik. Pertengkaran hebat. Kau ratu, bukan gadis biasa. Aisyah menangis. Aku ingin bahagia, Faisal. Cerai saja kalau kau tak izinkan aku pilih jalan sendiri. Bahrudin dengar kabar itu dari perawat. Dia sedih. Aku tak pantas untuknya. Tapi Aisyah datang ke kamarnya malam itu. Ruth, aku jatuh cinta padamu. Kau baik hati, tak seperti orang istana. Bahrudin terkejut. Yang Mulia, aku miskin. Kau ratu. Aisyah memeluknya pelan. Cinta tak lihat status. Aku ingin menikahimu. Drama memuncak. Raja marah besar, ancam deportasi Bahrudin. Kau berani rebut istriku. Bahrudin menjawab tenang. Saya tak rebut, Yang Mulia. Saya rela mundur kalau dia bahagia. Aisyah menangis di depan raja. Faisal, lepaskan aku. Anak-anak tetap anakmu. Tapi hatiku milik Bahrudin. Akhirnya raja luluh setelah melihat kondisi Aisyah membaik berkat Bahrudin. Baiklah, aku cerai dia. Tapi kau harus janji rawat dia baik-baik. Bahrudin berlutut, janji, Yang Mulia. Pernikahan digelar sederhana di masjid kerajaan. Bahrudin pakai baju tradisional Arab, Aisyah berhijab indah. Keluarga Bahrudin diundang. Ibunya sembuh berkat pengobatan gratis. Nak, aku bangga, kata ibunya sambil peluk. Siti tersenyum. Kak, kau pangeran sekarang. Di pelaminan Aisyah berbisit. Ruth, terima kasih selamatkan aku 2 kali, nyawa dan hati. Bahrudin jawab, aku yang terima kasih sayang, hidupku lengkap sekarang. Mereka hidup bahagia. Bahrudin jadi penasihat kerajaan, bantu TKI lain. Aisyah lahirkan anak mereka, simbol cinta lintas budaya. Air mata perjuangan berubah jadi tawa kebahagiaan.